aku bosen banget nih, udah berbulan-bulan di rumah aja. Aku tuh pengen jalan-jalan ke mall, ngumpul bareng temen-temen, nonton bioskop. Sampai kapan sih kayak gini nih? Halo Epi. Halo. Kenapa kok kamu kayaknya sedih? Iya nih, aku tuh bosen banget di rumah. Iya, saya juga sudah bosen sebenarnya. Sama, saya juga bosan. Tapi kita tetap harus di rumah karena kita harus mengurangi, kita harus membatasi dan kita jangan sampai membuat virus corona itu tambah menyebar lagi kemana-mana. Jadi kita harus stay at home. Betul anak-anak, kita harus tetap di rumah. Oh iya, sekarang kan sudah waktunya ibadah. Ini sudah jam 8. Oh iya. Anak-anak udah mandi belum? Udah pakai baju yang rapi belum? Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Anak-anak pasti sudah siap. Yuk kita mulai ibadahnya, Lausa. Kalau begitu, sebelum kita memuji Tuhan, Dosen Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Kami juga bersyukur karena pagi hari ini kami bisa beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Losa Indra mau ajak anak-anak untuk nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu ya. Ayo semuanya berdiri. Semuanya harus nyanyi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Muliakanmu sepanjang hidup. Anak-anak, lebih mudah mana? Taat kepada Tuhan atau mengikuti keinginan sendiri? Sebenarnya sih pasti lebih gampang buat ngikutin keinginan sendiri ya. Nah anak-anak, tapi sebagai anak Tuhan kita harus lebih taat kepada Tuhan walaupun sulit. Nah Losa Indra ajak anak-anak nyanyi Susahnya Aku Taat. Ayo semua berdiri. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Ayo semua sekarang lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mendengarkan Tuhan dengan tenang. Tuhan juga tolong kami supaya kami juga mengerti cerita firman Tuhan. Dan terlebih dari itu, kami juga melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Dia menyerang Yerusalem dan menawan beberapa pemuda Israel untuk dibawa ke negeri Babel. Di antara tawanan itu ada Daniel dan 3 temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka berempat adalah anak Tuhan yang taat dan setia. Hai teman-teman, salam kenal. Namaku Daniel. Aku mempunyai 3 sahabat. Perkenalin ya. Halo, namaku Hananya. Aku suka menyanyi untuk memuji Tuhan. Hai guys, kalau namaku Misael. Aku suka membaca Alkitab dan belajar kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, aku juga sahabat Daniel loh. Namaku Asaria. Aku suka bermain musik untuk mengiringi teman-temanku ini. Kita sedang memuji Tuhan. Nah, ini 3 sahabatku. Kita sama-sama ditawan dan dibawa ke negeri Babel. Tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan Allah selalu menyertai kita dan melindungi kita. Betul nggak teman-teman? Betul. Kalau Tuhan Allah beserta kita, hati kami selalu bersuka cita dan selalu ingin memuji Tuhan. Benar sekali Hanaya. Walaupun kita ditawan, tapi kita masih happy. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kami. Absolutely guys, kalau Tuhan Allah beserta kita, tidak ada hal yang sulit yang tidak bisa kita lewati. Suatu hari, Raja Nebukadnezar menyuruh kepala istananya untuk memanggil beberapa orang Israel yang ditawan di penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajari tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan yang enak-enak. Dan setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, ada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Kemudian, kepala istana Aspenas memberi nama baru buat mereka, yaitu Belsasar untuk Daniel, Sadrak untuk Hananya, Mesak untuk Misael, dan Abednego untuk Asaria. Daniel dan teman-temannya memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Daniel pun meminta tolong kepada Aspenas. Tuan Aspenas, kami membutuhkan pertolongan Anda. Bolehkah untuk memberikan makanan sayuran dan air putih saja? Daniel, saya ingin menolongmu, tetapi ini perintah raja. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi tidak sehat seperti pemuda-pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan dan menghukum saya. Cobalah selama 10 hari, Tuan Aspenas. Beri kami sayur dan air putih untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang akan memakan makanan raja. Baiklah Daniel, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Waktu yang ditentukan raja pun datang. Raja meminta semua pemuda yang sudah disiapkan untuk menjadi pegawai istana berkumpul.
Raja mulai menyeleksi satu persatu para pemuda. Tiba giliran 4 pemuda yang dari Israel. Dipanggil satu persatu dan dimulai dari Daniel. Kamu diterima. Sadrak, Kamu diterima. Mesak, Kamu diterima. dan yang terakhir Abednego. Kamu diterima. Raja sangat senang kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan memutuskan mereka boleh bekerja dan tinggal di istana. Itulah berkat dari Tuhan yang kami terima selama ini menjadi tawanan di Babel. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Tuhan selalu memberkati kita dengan hikmat dan pengetahuan, sehingga kita bisa terpilih oleh Raja. Betul. Tapi semua itu ada syaratnya loh, yaitu hidup takut akan Tuhan, serta taat akan perintah Tuhan. Seperti ada tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Bye-bye. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini Lo Setiwi bawa sesuatu. Bukan acara cooking time ya. Jadi hari ini Lo Setiwi punya air, terus ada sayur, ada ayam goreng, dan juga nasi. Kalian lebih suka mana? Atau suka semua? Wah, kalian pasti kepengen ya jadi ngiler ya. Iya, Lo Setiwi nanti setelah ini akan makan ini semua. Nah, kenapa Lo Setiwi bawa makanan ini? Lo Setiwi tadi teringat dari ceritanya Daniel yang tadi kalian sudah lihat. Kalau kalian lihat di Alkitab, itu ada di Daniel pasal 1. Waktu itu Daniel dan juga teman-temannya ditawan di Babel. Dari Israel mereka dibawa dan ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, mereka itu ditawari makanan juga. Makanannya enak-enak, lebih enak dari makanan yang Lo Setiwi bawa. Tapi kalau tadi kalian perhatikan, mereka tidak mau loh memakan makanan itu. Mengapa? Padahal itu makanan yang disediakan sesuai dengan yang dimakan oleh Raja Nebukadnezar. Tentunya itu makanan-makanan yang enak, ada kue-kue, ada buah-buah yang enak, dan semuanya pasti kepengen nyoba makanan itu. Lo Setiwi juga kepengen, tapi tidak bisa ya. Kenapa ya mereka tidak mau makan makanan itu ya? Apa karena mereka itu orang-orang yang pilih-pilih makanan? Bukan. Apa karena mereka itu vegetarian, jadi nggak makan daging-daging? Bukan juga. Atau apakah mereka diet? Sepertinya juga bukan. Apa ya alasannya? Nah, alasan kenapa mereka tidak mau makan makanan itu semua karena makanan-makanan yang dimakan oleh Raja Nebukadnezar itu sudah dipersembahkan untuk dewa-dewa mereka. Nah, orang-orang di Babel itu setiap kali makanan itu sudah dipersembahkan untuk dewa, yang pertama makan adalah raja, lalu selanjutnya rakyatnya boleh makan semua. Tapi juga orang-orang yang sudah ditentukan, jadi tidak sembarangan orang. Jadi sebenarnya kalau mereka bisa makan makanan itu adalah satu hal yang merupakan kebanggaan, karena berarti mereka makan seperti yang dimakan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi anak-anak, orang-orang yang memakan makanan itu berarti mereka mengakui dan menyembah dewa itu sebagai Tuhan mereka. Nah, inilah yang tidak mau dilakukan oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka hanya mau beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Ingat, hukum yang pertama bunyinya apa? Jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Good, yang masih hafal. Nah, mereka mau melakukan hukum Taurat itu dengan taat, sehingga mereka tidak mau menyantap makanan itu semua. Terus kalau misalnya mereka tidak makan makanan itu, nanti kan bisa dihukum, Lause. Betul juga ya. Ini kan perintahnya Raja Nebukadnezar. Mereka bisa dihukum karena tidak taat kepada perintah raja. Makanya Daniel itu bilang kepada Aspenas, dia meminta tolong dengan sangat. Tuan, bolehkah kami hanya makan sayur? Sayur-sayur seperti yang Losetiwi punya ini, sayur bayam, gak ada apa-apanya. Jadi gak boleh makan nasi dan juga makan ayamnya ini. Hanya sayur dan air putih. Wah, Aspenasnya pasti berpikir, nanti kalau mereka sakit, atau kalau mereka jadi kurus, atau kalau mereka nanti jadi bodoh karena cuma makan sayur dan air putih, nanti aku yang disalahkan oleh raja. Tapi Alkitab mencatat, meskipun mereka hanya makan sayur dan minum air putih, mereka perawakannya lebih sehat dan lebih kuat daripada pemuda-pemuda yang lain. Hebat ya anak-anak, mereka orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Meskipun kalau ketahuan mereka bisa dihukum, tetapi mereka lebih mau taat kepada Tuhan daripada taat kepada Raja Nebukadnezar. Anak-anak, ketika mereka sudah taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Alkitab mencatat, mereka memiliki hikmat dan pengertian yang melebihi semua pemuda yang ada di negeri itu, dan bahkan 10 kali lipat. Wow, praise the Lord. Tuhan sangat baik dan Tuhan luar biasa. Anak-anak, akhirnya mereka menjadi pegawai istana dan melayani Raja Nebukadnezar dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tentu menjadi anak yang taat itu tidak mudah. Pasti ada tantangannya. Apalagi ada iblis yang selalu menggoda kita untuk lebih memilih taat mengikuti keinginan kita sendiri daripada keinginannya Tuhan. Coba ingat-ingat. Contohnya apa ya? Sebelum kalian ibadah ini, pasti ada banyak godaan. Kepengen lihat YouTube, kepengen buka Instagram, kepengen buka TikTok, atau kepengen ML. Victory! Ya ndak? Anak-anak, kalau kita mau jadi anak yang taat, utamakan Tuhan. Waktunya ibadah, kita beribadah terlebih dahulu. Games-games dan juga aplikasi itu disingkirkan dulu. Utamakan Tuhan. Setelah ibadah, kalau kalian ada waktu luang, gak apa-apa kalian baru buka games-games dan juga aplikasi itu di gadget kalian. Lalu mungkin selama stay at home ini, kalian di rumah terus sama papa mama. Mungkin kalian jadi males dan bosan. Jadi setiap kali papa atau mama kasih tahu, kalian merasa aduh papa mama cerewet banget sih. Atau misalnya dikasih tahu untuk belajar, atau waktunya mandi, atau waktunya makan. Coba ingat-ingat, kalian taat atau tidak? Itu hal-hal yang sederhana loh. Tetapi ketika kalian taat kepada papa mama, itu tandanya kalian juga mau taat kepada Tuhan. Karena papa dan mama kalian adalah wakil yang Tuhan tetapkan untuk mendidik dan membesarkan kalian. Anak-anak, menjadi anak yang taat ada tantangannya. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Apakah kalian mau? Nah, supaya kalian ingat cerita hari ini, Losetiwi mau mengajak kalian untuk menghafal ayat Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 14. Begini bunyinya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita coba hafalin ya sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Coba kita tutup Alkitabnya. Lo Setiwi juga ikut hafal ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Wah, Alkitab sangat keras ya mengingatkan kita. Berarti kalau kita tidak taat, kita seperti orang-orang yang bodoh, yang tidak berhikmat karena tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau minta Tuhan supaya memberikan kita hati sebagai anak yang taat, yang tidak mau mengikuti godaan iblis, yang tidak mau mengikuti kehendak diri kita sendiri, tetapi kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati kalian. Berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kalian menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus setelah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang menolong anak-anak yang sudah mendengarkannya, untuk boleh melakukannya menjadi anak-anak yang taat di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya yang menolong ketika ada godaan dari iblis, atau ketika mereka mau mengikuti keinginan mereka sendiri. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan mereka untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tolonglah anak-anak ini selama masa-masa mereka stay at home, mereka tetap bisa menjadi anak-anak yang taat di rumah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cepat, bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masukkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, anak-anak, kan Tuhan tuh udah baik banget sama kita. Sekarang kita mau membalikan sedikit kebaikannya Tuhan dengan persembahan. Persembahan adalah bagian ibadah kita kepada Tuhan, sehingga tidak seharusnya kita melewatkan untuk memberikan persembahan. Jadi jangan lupa ya memberikan persembahan. Anak-anak memberikan persembahan dengan cara bisa transfer ke rekening di bawah sini, atau dengan cara scan QR code. Kalau anak-anak kesulitan, bisa minta tolong papa mama ya. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan ibadah lagi, jam 8 pagi, Di channel GKA Gloria Pacar atau Sunday School Gloria Pacar. Jangan terlambat ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Ayo, ada tiga benda, nanti Cedric tebak ya. Ayo duduk Cedric sama Mami. Ayo dicium ya, ini apa ya? Nih yang satu. Seperti sarang madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang. Dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.